Shalom, selamat pagi Ibu Bapak kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa diberkati Tuhan. Baik, jumpa lagi di renungan harian kita di pagi yang indah ini. Dan di hari pertama, I like Monday. Baik Ibu Bapak, sebelum kita mengawali tindakan aktivitas kita akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi yang indah ini kami datang dalam hadirat-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu sebagai dasar kami melangkah sepanjang hari ini. Dan biarlah kami kedapatan melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sambut dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan renungan harian kita di pagi yang indah ini dari kitab Rasul Paulus, Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian firman Tuhan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ibu Bapak kekasih Tuhan Yesus, berkat di pagi yang indah ini mengharapkan Yesus, ya, berharap kepada Tuhan Yesus. Di suatu gereja, di sekolah minggu, guru sekolah minggu memberikan Alkitab Perjanjian Baru kepada anak didiknya. Setiap anak-anak diberikan Alkitab Perjanjian Baru dan setiap minggu diajari dengan kebenaran firman Tuhan dan mengajak anak-anak untuk bertobat dan menerima Kristus Yesus. Sampai suatu ketika dan mereka harus menuliskan namanya di dalam Alkitab. Misalkan saya menerima Tuhan Yesus, di bawahnya Beni Marto Sinaga, ya gitu ya. Tapi ada satu yang unik saudaraku. Ada satu orang anak, dia menuliskan bukan saya menerima Yesus, tapi dia bilang saya mengharapkan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernyataan anak lelaki ini menghadirkan sebuah tafsiran yang sederhana bagi kita. Namun ia luar biasa tentang arti iman yang sejati. Di mana Rasul Paulus juga dalam surat Kisah Para Rasul ini di ayat 20, pasal 27 ini kita melihat iman pengharapan yang Rasul Paulus yakini. Ia sedang menjadi tahanan yang dibawa dengan kapal waktu itu menuju Roma ketika sebuah badai dahsyat menghardik kapalnya dan dia tahu bahwa ada Tuhan Allah. Karena akan mengancam dan menghancurkan kapal besar itu. Tapi sepanjang malam malaikat Tuhan memberitahu kepada Rasul Paulus, kita bisa lihat di ayat 23 dan 24, ia tahu sabda Tuhan bahwa Allah dapat dipercaya. Maka di tengah badai Rasul Paulus percaya, aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan Allah kepadaku. Di ayat yang ke-25. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita mengherankan bila Allah menepati janjinya. Tidak mengherankan saudaraku, tidak mengherankan. Perkataan Allah memang patut kita harapkan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, cobalah melakukan segala perkara yang besar bagi Allah. Harapkan segala perkara yang besar dari Allah. Amin. Harapkan Tuhan Yesus selalu dalam kehidupan kita. Selamat melangkah sepanjang hari ini dalam kegiatan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.